Kalian pengen mulai belajar gambar digital tapi bingung aplikasi apa yang biasanya bagus buat pemula? Well, perkenalkan Ibis Pen X. Ini adalah salah satu aplikasi menggambar yang banyak banget dipakai sama orang-orang, mau dia masih pemula ataupun udah sepuh sekalipun. Aplikasi ini gratis dengan fitur membership-nya yang memungkinkan kalian untuk menggunakan fitur-fitur premium yang keren. Aplikasi ini juga sangat ramah pemula karena fiturnya juga nggak terlalu ribet dan UI-nya tuh lumayan clean, nggak terlalu numpuk dan bikin pusing. Tapi tetap aja sebagai seorang first timer pasti bingung banget dong begitu pertama kali buka aplikasi ini, bagaimana navigasinya, gimana caranya mulai gambar. Maka dari itu kalian sudah datang ke video yang tepat karena di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian paduan dasar-dasar untuk mulai menggambar di Ibis Pen. Di sini aku bakal lebih fokus buat bahas ke basicnya aja, kayak navigasinya gimana, cara gambarnya gimana, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan kalian udah sering pakai aplikasinya, aku rasa video ini mungkin tidak terlalu useful buat kalian karena video ini tuh khusus dibuat untuk mereka yang bener-bener belum pernah pakai Ibis Pen dan baru pertama kali pakai. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana caranya kita mendapatkan Ibis Pen? Apakah kita harus beli? Apakah tinggal download aja? Seperti yang aku jelaskan di awal tadi bahwa aplikasi Ibis Pen itu adalah aplikasi gratis dengan fitur membership yang mana di sini kalian tuh bisa download secara gratis aja melalui App Store ataupun Play Store atau dimanapun kalian biasa download aplikasi. Contohnya di sini adalah di Play Store. Nah, kalian tinggal search aja namanya Ibis Pen dan kalian akan lihat aplikasi yang warnanya biru ini namanya Ibis Pen X. Di sini kalian tuh tinggal download aja karena aplikasi ini gratis. Tapi kalau misalkan kalian iseng scroll ke bawah, kalian akan menemukan satu aplikasi dengan nama yang sama, yaitu Ibis Pen dengan ikon berwarna hitam. Harganya ini 113.000 dan mungkin kalian berpikir, apakah ini aplikasi versi premiumnya? Jawabannya itu iya tapi tidak iya juga. Jadi untuk bahan pertimbangan, aku akan jelaskan sedikit perbedaan dari kedua aplikasi ini. Untuk Ibis Pen X ini yang warnanya biru, ini tuh aplikasinya gratis, jadi kalian kalau pengen download dan pengen pakai itu nggak usah bayar sama sekali. Tapi yang namanya aplikasi gratis itu dia ada iklannya. Dan untuk akses kuas premiumnya itu kalian harus nonton iklan dan akan diberikan akses selama 4 jam. Kalau 4 jam udah habis, itu berarti kalian harus nonton ulang lagi. Sedangkan untuk aplikasi Ibis Pen yang ikonnya hitam ini, dia itu berbayar dengan harga 113.000, tapi dia ini tidak ada iklannya sama sekali. Jadi ketika kalian beli yang ini, kalian itu tidak akan terganggu dengan iklan-iklan yang suka tiba-tiba muncul di layar, dan juga akses ke kuas premium itu tidak dibatasi. Yang sebelumnya kalian harus nonton iklan dengan akses 4 jam, kalau misalkan kalian beli aplikasi yang ini tuh kuas premium itu kalian bebas pakai sampai kapanpun tanpa harus nonton iklan berkali-kali. Untuk fitur dari dua aplikasi ini tuh kurang lebih sama, mereka tuh cuma beda di bagian iklannya aja. Yang Ibis Pen X itu ada iklannya, sementara yang Ibis Pen hitam ini tidak ada iklannya. Kalau kalian sama sekali nggak mau keganggu dengan iklan, kalian tuh bisa beli Ibis Pen yang 113.000 itu. Tapi buat kalian yang masih pemula atau masih baru belajar, aku saranin kalian mending pakai aja yang Ibis Pen X karena mereka berdua tuh fiturnya emang sama, cuma beda di bagian iklannya aja. Dan perlu kalian ingat harga 113.000 itu tidak termasuk dengan membership. Jadi meskipun kalian beli Ibis Pen yang 113.000, kalian itu tetap nggak bisa pakai fitur premium alias fitur membership karena 113.000 itu hanya untuk penghapusan iklannya aja. Kalau misalkan kalian pengen pakai fitur-fitur premium, kalian tuh tetap harus beli membershipnya yang dijual secara terpisah. Nah, makanya kalau misalkan kalian emang pengen beli premium, aku saranin kalian tuh emang beli membership aja karena itu lebih worth it menurut aku. Tapi ya kembali lagi ke kalian, pengennya kayak gimana. Tapi kalau misalkan kalian masih pemula, kalian tuh mending pakai aja yang Ibis Pen X. Nah, setelah kalian udah download aplikasinya, di sini kita langsung aja bahas mengenai isi dari aplikasi Ibis Pen itu sendiri ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah tampilan beranda atau home screen dari aplikasi Ibis Pen. Di sini kalian lihat ada 3 tombol di pojok sini dan ada 2 tombol di tengah sini. Kita akan bahas satu-satu apa aja sih yang ada di home screen-nya Ibis Pen. Yang pertama ini adalah judul dari aplikasinya. Ibis Pen ini udah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Nah, di bawah judulnya itu ada versi. Nah, jadi ini tuh adalah versi aplikasi kalian sekarang. Contohnya kayak aku di sini tuh lagi pakai Ibis Pen versi 13.0.1. Nah, di bawah judul dan nomor versi itu ada 2 tombol lagi, yaitu galeri saya dan galeri daring. Kalau galeri saya, singkatnya itu adalah tempat kalian membuat karya, tempat kalian menyimpan karya-karya kalian. Nah, untuk galeri daring ini tuh kayak semacam website atau sosmed ya, mungkin mirip sosmed tapi lebih ke website, dimana kalian tuh bisa melihat hasil karya pengguna Ibis Pen lainnya dan juga ngupload hasil karya kalian.
Nah, selanjutnya itu di bagian paling bawah ini adalah peringkat harian. Nah, jadi semisalkan kalian nge-upload gambar kalian ke galeri daring, akan ada chance kalau misalkan banyak yang nge-like itu, kalian bisa masuk ke dalam peringkat harian yang akan ditampilin di bagian bawah home screen-nya iBizPen. Nah oke, sekarang kita akan bahas mengenai 3 icon kecil yang ada di pojok kanan layar ini. Yang pertama adalah menu membership atau keanggotaan utama iBizPen. Seperti yang aku udah bilang dari awal, iBizPen itu gratis tapi dia tuh punya fitur membership. Nah di sini udah banyak banget informasinya, udah jelas banget, kalian bisa baca dan lihat apa aja sih yang akan kalian dapatkan kalau misalkan kalian mendaftar sebagai membership di iBizPen. Nah fitur ini tuh ada 2 opsi, yaitu paket tahunan dan paket bulanan. Kalau paket tahunan itu kalian tuh bayarnya sekali setahun dengan harga 262.000, sementara yang paket bulanan itu kalian bayarnya tiap bulan dengan harga 29.000 dan itu emang lebih murah. Mereka juga tersedia uji coba gratis, jadi buat kalian yang pengen nyoba bisa banget dicoba. Nah, di samping menu membership tadi itu ada menu tutorial yang ikonnya tanda tanya. Nah, kalau misalkan kalian pencet, kalian akan dibawa menuju website iBizPen lagi, tapi kali ini kalian akan dibawa menuju bagian tutorial. Nah, jadi iBizPen sendiri itu juga baik banget ya teman-teman, karena mereka juga menyediakan tutorial dalam bentuk teks untuk kita semua. Di sini tutorialnya tuh banyak banget, dan minusnya ya mereka itu pakai teks. Jadi misalkan kalian males baca panjang lebar, aku saranin kalian bisa nonton aja tutorial mereka di YouTube-nya atau di sosmed mereka. Di samping menu tutorial tadi tuh ada gambar roda gigi, dan ini adalah menu pengaturan atau setting. Nah, di sini adalah tempat di mana kalian bisa mengutak-atik bagaimana aplikasi kalian bekerja. Ini ada banyak banget yang bisa kalian utak-atik, tapi kata aku kalau misalkan kalian nggak ngerti dan masih pemula, itu lebih baik kalian nggak usah utak-atik. Takutnya kalau misalkan kalian nggak tahu apa-apa, terus asal pencet-pencet tuh aplikasi kalian tuh malah jadi error dan malah jadi nggak bisa dipakai. Jadi pengaturan ini udah diemin aja, nggak usah diutak-atik. Nah oke, kita udah bahas semua menu yang ada di home screen yang iBizPen. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu bagaimana caranya kita mulai menggambar di iBizPen. Nah jadi di sini kita akan masuk ke menu galeri saya. Ini adalah tempat kalian untuk menyimpan gambar-gambar kalian dan juga mulai menggambar. Jadi di menu galeri saya ini tuh ada banyak banget ya tombolnya. Mungkin buat kalian yang baru pertama kali pakai iBizPen tuh bakal bingung banget ini harus gimana navigasinya. Aku bakal jelasin satu-satu. Jadi yang pertama ini adalah tombol kembali di pojok sini. Ini kalau misalkan kalian klik, kalian bakal dibawa kembali ke home screen. Nah, di home screen ini kalau misalkan mau balik lagi ke galeri saya, tinggal klik aja lagi menu galeri saya. Nah, habis itu di tengah-tengah ada tulisan galeri saya dan dalam kurung itu adalah jumlah total dari semua karya seni kalian yang ada di galeri. Jadi contohnya nih, total karya seni yang aku punya di galeri itu ada 80. Nah, next di pojok kanan atas ini ada menu pilih. Nah, ini tuh fungsinya buat memilih cepat karya kalian. Misalnya nih, kalian pengen ngebersihin galeri kalian dan ngapusin banyak karya seni. Ini kalian bisa pakai fitur ini daripada kalian tuh kayak ngapusin satu-satu gitu kan lama ya. Jadi lebih cepat kalian pakai menu pilih ini. Selanjutnya itu di pojok kanan paling bawah ada menu sunting. Sunting itu bahasa lainnya tuh artinya edit ya guys. Untuk bisa pakai opsi ini tuh kalian harus milih satu karya seni dulu. Misalnya nih kalian pilih yang ini. Nah otomatis tombol suntingnya tuh jadi bisa dipencet jadi rubah warna biru. Nah kalau kalian pencet, kalian tuh bakal langsung masuk ke workplace-nya kayak begini. Habis itu misalkan udah, kalian tinggal kembali ke galeri aja. Nah selanjutnya itu adalah menu titik 3 ini isinya macam-macam, ada hapus, duplikat, simpan foto, simpan video selang waktu, dan juga beberapa opsi penyimpanan. Nah misalkan kalian pengen nyimpan video speedpen nih, kalian bisa banget lewat menu ini ya, jadi ada opsinya tuh durasi videonya mau berapa. Nah di sampingnya itu ada icon ini. Kalau kalian lihat icon ini artinya share ya. Ini namanya icon share, dan di sini kalian tuh bisa nge-share hasil karya kalian dengan berbagai macam format kayak MP4, IPV, clip, dan PSD. Ini tuh bagus banget buat kalian yang kerjanya di multiple software. Di samping icon share itu ada icon play. Nah ini untuk kalian yang pengen nonton video speedpen hasil gambar kalian tuh tinggal pencet aja icon ini. Nanti dia tuh bakal otomatis muter video speedpen kalian. Nah kayak begini. Nah kalau misalkan udah kelar tonton, kalian tinggal keluar aja, dan udah itu aja sih fungsi tombolnya.
Dan di samping tombol play itu ada tombol informasi. Jadi kalau kalian klik tombol ini itu akan menampilkan informasi karya mulai dari ukuran, penyimpanan, tanggal kreasi, jenis gambar. Di sini juga kalian bisa mengubah judul dan nama artisnya, ngasih deskripsi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian scroll ke bawah lagi ini, kalian tuh juga bisa ngatur video fiksasinya dan juga kalian bisa mengunggah karya kalian ke galeri daring lewat sini. Selanjutnya di pojok kiri bawah itu ada tombol plus, dan tombol ini adalah tombol yang kalian pencet jika kalian ingin memulai karya seni baru. Nah, kalau kalian pencet, kalian tuh bakal dihadirkan dengan pilihan kanvas untuk mulai menggambar. Di sini iBiz Pen tuh ngasih present ukuran kayak yang 1:1, 3:4, atau kalian juga bisa customize ukuran kanvas kalian sendiri di sini. So basically kalian tinggal pilih aja ukuran kanvas yang kalian mau. Oke, tadi itu semua penjelasan mengenai UI di bagian galeri saya ini. Aku udah jelasin semua tombolnya dan fungsinya juga. Dan sekarang kita bakal masuk ke menu utamanya, yaitu gimana caranya kita mulai gambar. Yang pertama, kalian pilih kanvas dulu dengan ngeklik menu plus tadi. Di sini kalian tinggal klik aja dan pilih kanvas mana yang ingin kalian pakai. Kalau misalkan udah, beginilah tampilan layar workplace kalian. Ini banyak banget yang bisa kita bahas, kayak ada jendela referensi, penggaris, dan lain sebagainya. Tapi di sini aku akan fokus untuk bahas basicnya aja, kayak gimana caranya kalian mulai gambar. Well, caranya itu mudah sebenarnya. Kalau kalian udah masuk ke workplace, kalian tuh tinggal menggoreskan saja tangan kalian di layar seperti ini di bagian kanvasnya. Ini tuh udah otomatis muncul ya brushnya. Tapi di sini aku akan menjelaskan beberapa fitur basic yang bisa kalian utak-atik untuk memperkaya gambar kalian. Nah, yang pertama kalian lihat kan di bawah ini ada UI. Ini tuh aku mau bahas mengenai slidernya dulu. Nah, jadi slidernya tuh ada dua. Yang pertama ini untuk mengatur ketebalan brush. Semisalkan PX-nya kalian arahin ke bagian yang kecil, itu brushnya akan semakin kecil. Tapi semisalkan kalian arahin ke PX yang besar, itu brushnya akan semakin besar ketebalannya. Kayak begini, kalian bisa lihat ya perbedaannya. Nah, di sampingnya itu ada slider lagi. Nah, kali ini slidernya itu adalah untuk mengatur opacity dari brush kalian atau transparansi gitu. Nah, misalkan opacity-nya itu kecil, brush kalian tuh akan terlihat seperti samar kayak begini. Kalau misalkan semakin tinggi opacity-nya, itu brush kalian akan semakin tebal ya transparansinya kayak begini. Nah, kalian bisa lihat nih perbedaannya. Nah, next kita tuh ada fitur undo dan redo. Nah, misalnya nih, kalian pas lagi gambar tuh nggak sengaja bikin kesalahan. Nah, terus kalian ingin kembali ke versi sebelumnya, kalian bisa klik aja undo. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin mengembalikan gambar yang udah kalian undo, kalian bisa di redo aja. Untuk pakai tools penghapus, kalian switch dulu dari ini, icon ini kalian pencet, itu bakal berubah dari brush ke penghapus. Nah, kalau misalkan udah, kalian tuh bisa atur ketebalan penghapusnya lewat slider yang udah aku jelasin tadi. Jadi, fungsi slidernya tuh sama buat brush and eraser. Yang ini untuk ngatur besar kecilnya penghapus, sementara ini untuk mengatur opacity-nya. Nah, misalkan kalian tuh bosen sama brush kalian yang bentuknya kayak gitu-gitu aja, di sini tuh kalian bisa pilih brush baru yang udah disediain sama iBiz Paint. Kalian tinggal klik tombol ini dan di sini kalian udah ngebuka menu brush, dan iBiz Pen tuh nyediain banyak banget brush, ada sekitar 387 brush dasar. Dan kalian lihat beberapa brush itu bisa dipakai tapi beberapa tuh kekunci sama iklan. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen pakai brush yang kekunci ini, kalian tuh cukup tonton iklan aja dan kalian bisa dapat akses gratis selama 4 jam. Tapi misalkan kalian beli aplikasi iBiz Pen yang warnanya hitam itu yang 113.000, ini tuh nggak perlu nonton iklan, jadi kalian tuh bisa tinggal pakai aja brushnya. Nah, misalkan kalian ingin mengganti warna brush kalian klik aja kotak di tengah ini, terus kalian akan langsung dihadirkan dengan sebuah color wheel yang sangat colorful. Nah, di sini kalian tuh tinggal puter-puter aja, kalian tinggal arahin lingkaran-lingkaran kecil ini ke arah warna yang kalian mau. Nah, misalkan kalian udah dia tinggal gambar aja, itu warnanya udah otomatis berubah. Kalau kalian merasa keganggu dengan adanya UI di bawah ini, kalian tuh bisa nge-hide UI-nya dengan klik tanda panah ini. Nah, misalkan kalian klik UI-nya bakal hide, misalkan kalian butuh lagi, kalian tuh tinggal klik lagi aja tanda panahnya. Jadi ya kurang lebih tuh bisa kayak begini, bisa di-hide, terus bisa dimunculin lagi. Abis itu next di sampingnya tuh ada menu layer. Nah, ini tuh sebenarnya kompleks banget kalau misalkan kita bahas sekarang, soalnya ini banyak banget fiturnya yang perlu dibahas. Jadi aku mau bahas basicnya aja. Ini untuk tambah layer. Terus kalau misalkan untuk hapus layer tuh pilih yang ini. Udah gitu aja dulu.
Nah, semisalkan kalian sudah lelah menggambar atau sudah selesai menggambar, kalian tuh bisa klik tombol ini dan di sini tuh kalian bisa simpan fotonya atau kalian bisa langsung kembali ke galeri saya. Di sini juga ada beberapa informasi kayak anggota utama, cara menggunakan pengaturan dan lain sebagainya. Oke, jadi tadi itu adalah semua hal basic yang perlu kalian ketahui untuk bisa mulai gambar di IBIS Pen. Aku udah cover semua hal basicnya sih, aku rasa kalau misalkan ada yang kurang jelas atau belum aku cover tuh kalian bisa komen aja ya, nanti bakal aku jawab. Well, untuk videonya tuh aku rasa sampai sini aja, soalnya tuh aku emang cuma fokus untuk bahas hal-hal basicnya aja, bukan hal-hal kompleks kayak layer tadi. Untuk beberapa fitur kompleks itu bakal aku bikin videonya sendiri, soalnya ini udah panjang banget juga videonya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan kalau misalkan kalian ada request mengenai tutorial fitur di IBIS Pen tuh kalian tinggal komen aja, oke? And oke lah, goodbye.